Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, nah kali ini saya akan mendengarkan podcast orang lain yang berjudul Pembunuh Berantai Part 4 ya guys. Mau tahu dengerinnya bagaimana? Let's go, kita mulai dengerinnya. Mendengarnya. Di akhir pembicaraan yang sepertinya sudah ia rencanakan, sebelum menutup telepon, sang penelepon mengatakan, "Selamat tinggal," dengan nada seperti mengejek. Nancy tak akan bisa melupakan pembicaraan itu seumur hidupnya. Dengan mengejek polisi seperti itu, Zodiac Killer sengaja membuka peluang dirinya untuk tertangkap. Ia telah memperdengarkan suaranya, bahkan polisi juga bisa melacak dari lokasi mana ia menelepon. Pada awalnya, terkesan bahwa ejekan itu tidak ada manfaatnya bagi Zodiac Killer. Profesor Scott Bond, seorang kriminolog berpendapat, ejekan semacam inilah yang membuat Zodiac Killer merasa puas dan senang. Ia berpendapat bahwa Zodiac Killer adalah tipe pembunuh sensasi. Ia menulis, motif utama para pembunuh sensasi adalah menciptakan rasa takut atau sakit pada korban sebelum mereka membunuhnya. Dan hal itu akan menimbulkan kepuasan batin bagi sang pembunuh. Semakin jelas bahwa Zodiac berencana untuk membunuh lebih banyak lagi. Tapi yang harus dipikirkan lebih lanjut adalah aksi pembunuhan yang sebenarnya. Yang sesungguhnya ia inginkan adalah meneror publik, pihak berwenang, dan target incarannya. Telepon meresahkan yang diterima kantor polisi itu adalah umpan yang berhasil. Setelah si pembunuh menelepon, kehebohan pun terjadi di kantor polisi. Polisi berhasil melacak asal telepon, yaitu telepon umum dekat sebuah pom bensin. Mereka mengepung lokasi tersebut. Sayangnya, tidak ada orang sama sekali. Pom bensin itu sendiri sudah tutup sejak 4 jam yang lalu, dan tidak ada orang yang berada di area itu saat telepon berlangsung. Kegagalan meringkus pelaku menjadi tekanan bagi pihak berwajib. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan kejadian telepon gelap tersebut. Pada masa itu, belum banyak terjadi kasus kejahatan seperti yang dilakukan Zodiac Killer. Belum ada kasus-kasus pembunuhan berantai terkenal seperti yang kemudian terjadi. Kasus pembunuhan mengerikan yang dilakukan Charles Manson dan mengguncang negara adidaya Amerika Serikat terjadi sebulan setelah kasus Zodiac Killer. Polisi berharap mereka akan mendapatkan titik terang dari si pelaku secepatnya. Jika tidak, kemungkinan besar Zodiac Killer akan beraksi kembali. Michael Mageau adalah satu-satunya harapan untuk mendapatkan petunjuk dari kasus pembunuhan ini. Untungnya, dia berhasil hidup setelah melalui masa kritis dan juga serangkaian operasi. Kondisinya stabil dalam beberapa hari. Ketika sembuh total, Michael memberikan keterangan lengkap tentang kejadian yang ia alami kepada pihak berwajib. Menurut Michael, Darlene menjemputnya pada pukul 11:30 malam. Mereka harus pergi diam-diam karena Darlene sudah menikah. Pada awalnya, mereka berdua menuju restoran untuk makan malam. Namun tiba-tiba Darlene memutar balik kendaraannya saat mereka hampir tiba di tempat tujuan. Michael menyampaikan bahwa Darlene ingin membicarakan sesuatu, tetapi ia belum sempat menyampaikan apapun. Selanjutnya, ia mengendarai mobilnya menuju tempat parkir Blue Rock Springs. Berdasarkan informasi Michael, ada 3 mobil lain yang terparkir dekat mobilnya. Tidak lama kemudian, mereka pergi, meninggalkan mobil Darlene dan Michael di tengah kegelapan. Selang beberapa menit, sebuah mobil merapat parkir tepat di belakang mobil mereka. Mobil tersebut berhenti selama kurang lebih 1 menit, lalu pergi lagi. Michael tidak sempat melihat jenis mobil ataupun pengendaranya. 5 menit berlalu, sebuah mobil lain masuk ke dalam tempat parkir.
Michael mengira itu adalah mobil yang sama dengan yang sebelumnya. Tetapi dia tidak yakin. Akhirnya, mobil tersebut parkir sangat dekat dengan mobil Darlene. Pengemudi keluar dari mobil dan menghampiri sisi tempat. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.